Jangan ada lagi. Karena dengan ijazah STH atau MTH, mau ngelamar di mana? Ngelamar di PT Telkom, ya nggak diterima. Ngelamar di perusahaan apa? Ya nggak diterima. Harus sekuler. Ambilnya. Jangan teologi lagi. Bahkan saya radikal. Coba renungkan konsep ini. Saya bersyukur Roh Kudus memberi saya pikiran-pikiran yang istilahnya nyeleneh, tapi itu kebenaran. Saya adalah orang pertama mungkin di Indonesia yang minta sekolah teologi tutup. Kenapa? Ada 3 alasan saya. Lihat ini, nomor 1. Setan itu punya visi dan misi tidak? Untuk membuat semua manusia jatuh dalam dosa. Punya. Kalau nggak punya, nggak mungkin mereka segencar itu sekarang. Ayo. Nah, untuk visi dan misinya, supaya dosa menjadi milik semua orang, dan semua orang jatuh dalam dosa, setan itu tidak pernah buka sekolah dosa. Ada nggak sekolah dosa? Nggak ada. Gereja punya misi dan visi yang sama tujuannya. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Beritakan Injil itu. Maka gereja buka sekolah Injil. Nah, coba renungkan. Yang nggak punya sekolah, misinya tercapai. Yang punya sekolah, misi nggak tercapai. Saudara mikir apa saudara? Ya bubarkan aja sekolah itu, nggak tercapai kok misinya. Loh ya atau tidak, coba jawab itu. Oke, yang kedua. Menurut saudara, narkoba atau Injil lebih laku? Fakta. Tidak ada dosa gratis. Mau lihat pornografi, internet bayar. Mau judi, bayar. Mau mabuk, bayar. Mau berzina, cari pelacur, bayar. Narkoba lebih gila lagi. Terus akibatnya ngeri, akibat dosa itu hancur, mati. Injil itu gratis. Dampaknya luar biasa. Betul? Belum atau tidak? Kita percaya Injil itu dampaknya luar biasa. Mahal, dampaknya mengerikan, laku. Yang gratis, dampaknya hebat, enggak laku. Produk Injil itu waduh, luar biasa. Orang diampuni, diselamatkan, disembuhkan, dibebaskan. Semua sudah. Bahagia, sukacita, gratis. Enggak laku. Apa enggak kasihan Tuhan Yesus sudah mati habis-habisan. Nah, kalau kita pakai ilmu marketing dan ilmu ekonomi dengan 2 produk yang bertolak belakang untuk apa-apa saja. Yang belajar ekonomi, yang belajar marketing, yang salah siapanya? Kalau kita pakai ilmu bisnis, siapa salesnya Injil? Ya kita semua. Kita salesnya Injil. Nomor 2 apanya yang salah setelah salesnya? Betul. Ayo kalau kita belajar pakai ilmu bisnis, manajernya. Betul tidak? Manajernya. Nah, Roh Kudus memberi saya hikmat kalau saya bicara pada para pebisnis. Saya kan pakai istilah itu. Surga itu saya ibaratkan sebuah pabrik besar yang produknya luar biasa. Bukan cuma bangun Pak, semuanya ada. Ini Pak Sion, pusat kerjaan damai itu di situ. Ayo, siapa bisa cepat dalam 2 detik sebutkan 10 produk surga? Iya, macam-macam. Oke, nah itu kita tawarkan kepada dunia. Nah, kalau surga itu sebuah pabrik besar, produknya sangat hebat. Dan kita nggak perlu ragu, semua produk surga itu 100% kebutuhan mutlak semua manusia di dunia. Ya atau tidak? Semua. Gereja adalah satu-satunya agen tunggal dari kerajaan itu, pabrik itu. Betul? Karena Papa nggak punya yang lain kalau nggak gerejanya. Nah, betapa jahatnya kita. Semua produk yang begitu mutlak kebutuhan masyarakat kita simpan di gudang gereja. Kita hanya pakai untuk kelompok sendiri saja. Kita ini jahat sekali.
Ini bisnis. Kita harus ngomong. Surga punya produk yang hebat sekali. Nah, kalau kita menawarkan ini tanpa embel-embel Kristen, saya bersyukur walaupun nggak sampai besar-besaran begitu, tapi saya sudah bicara di beberapa kelompok yang bukan Kristen. Mereka bisa minta saya tema apa saja yang saya tahu. Contoh, saya bicara keluarga. Nah, karena semua orang penceramah, itu kan mesti ada pustakanya. Nah, tiap kali saya ngomong, selesai, nggak ada yang nggak tanya, Bapak baca buku apa? Karangan siapa? Terbitan mana? Kalau mereka sudah mendesak, saya harus baru ngomong. Karena saya kalau ngomong, nggak pernah punya bahan yang lain kecuali Alkitab. Karena terlalu banyak harus dibahas. Dan tidak ada orang yang menolak. Karena mereka sudah tahu kebenaran itu. Nah, sekarang kita harus ngurus saudara kita ini loh. Mereka perlu apa? Kita datang dengan produk surga itu, tawarkan. Sudah, kita nggak usah ngurusi yang sudah apa istilahnya itu. Ginilah, saya ingin tunjukkan ini. Walaupun belum semua kita ya meneliti sampai begitu teliti 4 Injil saja, tapi saya percaya ibu bapak saudara mengerti jawaban ini. Menurut saudara, berapa persen selama Yesus hidup di dunia itu ada di dalam sistem agama Yahudi? Artinya terlibat di sinagog atau bait suci. Kecil atau besar persentasenya? Sangat kecil. Lebih banyak di luar sistem. Karena saya pernah hitung 10 jari saya ini masih lebih banyak Pak untuk ngitung Yesus ada di bait suci dan sinagog. 99, sekian persen dia ada di luar. Langsung menemui orang-orang. Tahun 83-84 waktu kurang lebih 9 bulan saya di Jerman. Penuh itu, saya nggak keluar-keluar. Saya bersyukur karena Jerman negara yang lengkap, punya lengkap sejarahnya Karl Marx dengan komunisme. Dengan komunismenya, Das Kapital itu. Saya kaget. Saudara pernah tahu nggak kata komunis itu sangat alkitabiah? Kata komunis itu kata Alkitab. Shock saya waktu menemukan ini. Kenapa Karl Marx memakai kata komunis? Dari kata komuni yang Katolik masih tahu. Bahasa Inggris Holy Communion. Jadi Karl Marx itu menemukan Das Kapital, itu marah kepada tokoh-tokoh gereja. Waktu itu Eropa sangat miskin karena perang gak habis-habis. Tapi para pemimpin gereja kaya raya, arogan, mewah. Nah, Karl Marx berteriak, para pemimpin, berkomunilah kamu. Turun seperti Yesus turun. Kata komunis muncul. Komunis itu menggunakan hanya 7 ayat. Dari 2 pasal. Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Gila enggak? Dalam 7 dekade. Sepertiga dunia jadi komunis. Hanya 70 tahun. Waktu saya meneliti itu saya kaget. Lalu kenapa kita begini? Maka itu kenapa pikiran saya bisa berubah berbeda banyak dengan para hamba Tuhan yang ada. Tahun 82 saya hidup di Tiongkok dan gereja bawah tanah. Walaupun cuma kurang lebih sebulan ya, tapi itu sudah membuat saya bertobat pada prinsip gereja. Saya pernah di Jerman Timur, saya pernah di Yugoslavia, waktu itu masih sosialis. Tahun-tahun itu masuk ke Yugo tanpa visa. Begitu top paspor Indonesia, langsung Tito, Soekarno. Enak sekali tahun-tahun itu masuk ke Yugoslavia, nggak pakai visa. Begitu top paspor Indonesia, langsung. Nah, di situ saya melihat betapa salahnya kita sebagai gereja. Jadi komunis itu sangat Kristen ternyata, kalau saya pakai bahasa sehari-harinya itu. Nah, terus saya tanya pada Bapak di surga, tapi kenapa bisa hebat begitu? Mereka cuma pakai 7 ayat. Sepertiga dunia dalam 7 dekade bisa menjadi komunis. Apa jawaban Roh Kudus?